Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kamil Gonanto. Di sini saya ingin membahas tentang halusinasi. Apa itu halusinasi? Halusinasi merupakan persepsi panca indera tanpa adanya rangsangan nyata dari luar. Artinya, seseorang yang mengalami halusinasi merasakan, mendengar, melihat, mencium, atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada di lingkungan sekitarnya. Halusinasi terbagi menjadi 5. Yang pertama ada halusinasi pendengaran atau auditory, kemudian yang kedua ada halusinasi penglihatan visual, yang ketiga ada halusinasi penciuman olfaktori, yang keempat halusinasi pengecapan gustatory, kemudian yang kelima ada halusinasi perabaan atau taktil. Halusinasi itu dapat disebabkan oleh gangguan fungsi otak, kemudian ada efek obat atau zat psikoaktif, kemudian yang ketiga ada stres atau tekanan psikologis yang berat, kemudian kurang tidur atau kelelahan yang ekstrim, dan isolasi sosial atau kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar atau keluarga. Kemudian adanya penyakit medis seperti gangguan saraf, kemudian adanya trauma emosional atau pengalaman yang menakutkan yang dialami oleh pasien. Faktor predisposisi terjadinya halusinasi yang pertama karena ketidakseimbangan dopamin, riwayat gangguan jiwa, stres atau trauma yang berat, isolasi sosial, kurang dukungan keluarga, dan penggunaan narkoba atau alkohol. Faktor presipitasi terjadinya halusinasi dapat terjadi karena stres atau konflik emosional yang berat, kurang tidur atau kelelahan fisik, kemudian penggunaan obat atau zat psikoaktif, lingkungan yang bising atau menakutkan, ketidakpatuhan minum obat antipsikotik. Psikopatologi terjadinya halusinasi karena gangguan persepsi yang terjadi akibat ketidakseimbangan neurotransmitter, terutama peningkatan aktivitas dopamin pada jalur mesolimbik otak yang menyebabkan otak salah menafsirkan rangsangan internal sehingga stimulus eksternal. Gangguan ini mengakibatkan individu mengalami persepsi palsu seperti mendengarkan suara, melihat bayangan, atau merasakan sesuatu yang tidak nyata. Selain faktor biologis, stres, psikologis, trauma emosional, dan juga gangguan fungsi kognitif turut memperburuk ketidakmampuan individu membedakan antara kenyataan dan pikiran sendiri, sehingga proses persepsi menjadi tidak sesuai dengan realitas. Tanda dan gejala yang dialami oleh orang yang mengalami halusinasi yang pertama, mendengarkan suara tanpa sumber nyata, melihat bayangan atau sosok yang tidak ada, yang ketiga mencium bau atau merasakan disentuh tanpa sebab, kemudian berbicara atau tertawa sendiri, tampak takut, cemas, atau marah tanpa alasan yang jelas, dan sulit membedakan antara kenyataan dan hayalan. Penata laksanaan yang dapat dilakukan yaitu dengan membina hubungan saling percaya dengan pasien, membantu pasien mengenali halusinasi dan munculnya halusinasi, kemudian mengajarkan pasien cara mengontrol halusinasi, dan hindari membantah atau memperkuat isi halusinasi. Ciptakan lingkungan yang nyaman dan aman untuk pasien, serta libatkan keluarga dalam perawatan dan edukasi tentang kepatuhan minum obat. Pengkajian yang dapat dilakukan pada pasien halusinasi yang pertama, mengkaji jenis halusinasi, apakah pendengaran, penglihatan, perabaan, penciuman, kemudian frekuensi, waktu muncul, dan situasi saat halusinasi terjadi, kemudian respon pasien terhadap halusinasi, isi halusinasi, serta faktor pencetus seperti stres, kurang tidur, atau minum obat. Kemudian tingkat kesadaran dan orientasi realitas pasien dan dukungan keluarga serta orang sekitar pasien. Langkah-langkah kegiatan keperawatan yang dapat dilakukan yaitu dengan membantu pasien mengenali halusinasi, mengajarkan pasien cara mengontrol halusinasi, kemudian latih pasien menerapkan cara mengontrol halusinasi, dan libatkan keluarga tentang edukasi minum obat secara teratur. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.